Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, baik selaku jemaat Kalam Kudus maupun para simpatisan atau jemaat Tuhan di mana saja. Pada Minggu pagi ini kita akan bersama-sama beribadah bersama-sama jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Kami perlu sampaikan bahwa pada ibadah kita pada minggu ketiga ini kita bersama-sama akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus bersama-sama jemaat Tuhan di tempat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan sama-sama menaikkan pujian Allah Bapa hadir dalam bait sucinya KPPK nomor 13. Sembah sujudlah padanya, umatnya pujilah pada Yang Pengasih, bertelut dan menyembahlah. Pujilah padanya, besarlah Kini kita masuk saat teduh, masing-masing kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Hendaklah masing-masing kita berdoa dalam hati untuk kita mempersiapkan hati kita sama-sama untuk masuki ibadah kita. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita, arahkan hati kita kepada Tuhan untuk kita masuk ke dalam ibadah ini dan menabiskan ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas saudara-saudara di dalam ibadah ini. Amin. Bapak, Ibu masih tetap berdiri. Kita akan sama-sama memuji Tuhan, kita agungkan dan kita muliakan Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama naikkan pujian mulia KPPK nomor 28. Bagi Yesus
kasihi, saya persilahkan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syukur dan doa pengakuan dosa. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau kami pada saat ini selaku jemaat Tuhan di mana saja pada saat ini dapat beribadah bersama-sama dalam satu kepercayaan kami, dalam iman percaya kami bahwa Allah hadir melalui Roh-Nya yang kudus pada setiap saudara yang ambil bagian beribadah bersama-sama. Meskipun kami tidak berkumpul sebagaimana biasanya, tapi kami mengucap syukur bahwa Allah hadir di mana-mana. Engkau berfirman, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namamu, Engkau ada. Dan kami percaya bahwa saat ini lebih dari jumlah itu. Kami percaya bahwa Allah memberi kekuatan kepada kami semua. Kami mengucap syukur. Kami menaruh harap kepada Allah yang hidup, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Allah kami, Allah yang hidup. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi yang demikian sulit secara ekonomi maupun dalam aktivitas kami masing-masing sebagai pelajar, sebagai pegawai, baik itu di pemerintah, di swasta, dalam berbagai lapangan pekerjaan. Kami mengalami tantangan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan melindungi, Tuhan memelihara, Tuhan memberkati kami masing-masing. Biarlah kami tidak khawatir dengan penyakit pandemi COVID-19 ini, tetapi kami tahu bahwa ada tangan Allah yang perkasa yang melindungi dan memelihara kami semua. Untuk itu kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Bapa di dalam sorga, Engkau tahu akan setiap yang kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing, baik hal-hal yang kami lakukan yang tidak memuliakan namamu ya Bapa. Engkau tahu dengan pikiran kami, dengan kata-kata kami, dengan sikap dan perbuatan kami yang tidak memuliakan namamu. Engkau ampuni kami, Engkau sucikan kami, layakan kami, supaya kami terus memelihara persekutuan kami di hadapanmu ya Bapa. Tolong kami ya Bapa. Inilah doa kami Bapa, inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama melakukan pengakuan iman rasuli. Selaku orang percaya di seluruh muka bumi, hendaklah masing-masing kita berkata pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya persilakan untuk duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang pada pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Karel Lolo. Untuk itu kita naikkan pujian Penuhiku dengan Firman-Mu, KPPK 270. Perlu saya ingatkan bahwa setelah penyampaian firman Tuhan akan dilanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus. Untuk itu jemaat Tuhan di rumah masing-masing mempersiapkan roti dan anggur supaya kita bisa memasuki perjamuan kudus bersama-sama dengan baik. Mari kita naikkan pujian Penuhiku dengan Firman-Mu.
saudara-saudara, kita masuk ke dalam doa untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali lagi kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu, karena Engkau Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang terus menyatakan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Karena kami manusia memang lemah, dan hanya Tuhanlah pencipta langit dan bumi yang menyediakan segala sesuatu untuk keperluan kami di tengah-tengah dunia ini, khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 yang sampai kepada hari ini ya Tuhan belum ada tanda-tanda untuk mereda. Tetapi di tengah-tengah semuanya ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami masih sehat, kami masih kuat oleh karena kasih karunia-Mu yang memungkinkan semuanya ini terjadi. Topangan tangan Tuhan yang terus kami alami sepanjang kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Berkati kami dengan hikmat kuasa Roh Kudus-Mu untuk pagi hari ini bersama dengan seluruh umat-Mu di rumah masing-masing, untuk kami dapat bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan kuatkan kami dan mampukan kami untuk mengerti dan memahami cara-cara Tuhan di dalam menolong kami di tengah-tengah pergumulan hidup yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kami boleh mengagumi Tuhan yang menyatakan kuasa di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu, bimbing dengan kuasa Roh Kudus. Begitu juga dengan hamba-Mu ya Tuhan, dengan segala kekurangan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita akan membuka dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat 32 sampai 33, dan nanti kita akan sambung di dalam pasal 7 ayat 1 sampai dengan 20, maksudnya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Namun karena bacaan ini cukup panjang, jadi tidak semua ayat kita akan baca. Nanti saya akan membaca beberapa bagian yang penting untuk kita di dalam perenungan kita di pagi hari ini. Nah saudara, hari ini tanggal 16 Agustus tahun 2020, dan pada esok harinya kita akan memperingati kemerdekaan negara dan bangsa kita yang ke-75. Saudara, tema kita di pagi hari ini adalah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, atau bisa juga kita artikan sebagai Tuhan penolong yang setia. Mari kita baca bersama-sama saudara dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 32 dan 33, dan kita akan lanjut ke pasal 7 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-32. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya, dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulunya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, "Tahukah kamu bahwa pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah apabila suruhan itu datang. Segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya?" Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, "Sesungguhnya malapetaka ini adalah dari Tuhan. Mengapakah aku berharap lagi kepada Tuhan?" Kita lanjut ke pasal 7 saudara-saudara. Lalu berkatalah Elisa, "Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal
di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang sakit kusta yang ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja orang-orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Nah, sekarang saudara, kita akan pindah ke bagian-bagian terakhir dari ayat itu. Kita akan melihat pada ayat yang ke-12, saudara. Kita akan pindah ke ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sekalipun masih malam, raja bangun juga lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah, ku terangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang, sambil berpikir apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini, tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil kedua kereta kuda, kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram itu pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah seluruh suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakan pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja, 2 sukat jelai akan berharga sesikal dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita membaca dengan teliti kisah dalam Alkitab, khususnya setelah kerajaan Israel itu terpecah menjadi 2, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan.
Kerajaan selatan berpusat di Yerusalem dengan satu setengah suku, yaitu suku Yehuda dan setengah suku Benyamin. Kemudian di utara itu terdiri dari 10 setengah suku, dan pusat pemerintahan berada di Samaria. Dan raja pertama di utara itu adalah seorang yang bernama Yerobeam. Dalam perjalanan pemerintahan, saudara-saudara, karena banyaknya pemimpin, khususnya raja, yang memerintah di bagian utara itu menyembah berhala. Tadinya orang Israel masih menyembah kepada Tuhan, tetapi kemudian karena Yerobeam takut kalau kerajaan bagian utara itu kembali kepada kerajaan Daud, maka dia meminta orang Israel untuk harus menyembah berhala. Dan kita tahu akibat dari perbuatan-perbuatan seperti ini, bencana silih berganti, kesulitan, penderitaan silih berganti masuk ke sana, yang diizinkan oleh Tuhan agar umat ini menyadari diri mereka supaya mereka meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah Tuhan. Tetapi seruan para nabi sering diabaikan. Nah, saudara-saudara, meninggalkan Tuhan itu dampaknya sangat buruk sekali, saudara-saudara. Dan Nabi Yeremia yang dipercaya oleh Tuhan untuk melayani di bagian selatan sebelum kerajaan Yehuda dibuang ke dalam pembuangan ke Babel pada tahun 605 sebelum Masehi. Nah, kita tahu bahwa di dalam Yeremia pasal 2 ayat 19 Tuhan berfirman melalui Nabi Yeremia seperti ini. Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak bergemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan saudara, kita tahu bahwa pada akhirnya kerajaan utara ini kemudian karena mereka tidak mendengarkan seruan para nabi itu, akhirnya mereka dibuang ke Niniwe pada tahun 722 sebelum Masehi, ke salah satu pusat penyembahan berhala di Mesopotamia. Karena ketidaksetiaan mereka terhadap Tuhan, jadi Tuhan biarkan mereka masuk ke tempat penyembahan berhala. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab 2 Raja-Raja itu diawali dengan masa akhir dari pelayanan Nabi Elia di kerajaan Israel atau kerajaan utara. Dan kita tahu di situ ada alih generasi dari Nabi Elia kepada Nabi Elisa. Ketika itu Nabi Elia diangkat oleh Tuhan ke surga menggunakan kereta berapi, dan pelayanannya digantikan oleh Nabi Elisa. Nabi Elisa dipercaya oleh Tuhan dengan kalau kita mencatat, saudara-saudara, di dalam kitab 2 Raja-Raja, kalau saya mencatat di dalam mulai dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22 itu kita lihat bahwa Tuhan menyehatkan air ya melalui Nabi Elisa. Air di daerah itu mengakibatkan banyak keguguran bayi. Saudara-saudara bisa baca itu tadi di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22. Kemudian saudara, kita juga lihat Tuhan memakai Nabi Elisa untuk menolong janda yang dililit hutang melalui sisa minyak dalam buli-buli yang dituang dan tidak habis-habis. Saudara-saudara bisa baca di dalam pasal 4 ayat 1 sampai 7. Kemudian saudara-saudara, kita juga melihat ketiga bahwa Nabi Elia mendoakan perempuan Sunem untuk punya anak, dan ketika anaknya mati, Nabi Elisa membangkitkannya dengan kuasa Tuhan. Saudara-saudara bisa baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 37. Kemudian yang keempat, kita lihat bahwa Nabi Elisa dipakai Tuhan untuk membuat tawar racun dalam makanan yang dimakan oleh rombongan Nabi, karena mereka tidak tahu bahwa itu ada dalam sulur-suluran yang mengandung racun. Dan ketika makan, ada yang makan, kemudian mereka merasakan sesuatu yang sangat menyiksa di dalam mulut, dan akhirnya mereka berkata di dalam kuali ini ada maut. Tetapi kemudian Nabi Elisa maksud saya menyuruh untuk memasukkan tepung, kemudian makanan itu bisa dimakan dan tidak beracun lagi.
Kemudian saudara kita lihat yang kelima, mujizat kelima yang dikerjakan oleh Tuhan melalui Nabi Elisa, yaitu Tuhan menyembuhkan Naaman, panglima perang dari kerajaan Aram itu, ya, panglima perang yang sakit kusta. Berdasarkan kesaksian seorang anak Israel yang dijadikan pembantu di rumah itu, mengatakan bahwa kalau tuanku itu pergi kepada nabi yang di Samaria itu, maka dia pasti sembuh. Dan kita tahu bahwa Naaman hanya disuruh mandi 7 kali di dalam sungai Yordan. Nah saudara, kalau saudara baca kisah itu memang agak menyedihkan karena dia marah. Si Naaman ini marah. Dia bilang setidaknya nabi itu bisa datang dan usap-usap atau bicara sesuatu dan penyakitku sembuh. Tetapi bagaimana dia suruh saya mandi di sungai Yordan? Bukankah di Aram itu ada sungai Parpar yang lebih bagus daripada sungai Yordan ini? Tetapi kemudian para pengiringnya itu menasihati dia, bukankah tuanku ini tidak diperintahkan yang susah oleh nabi itu? Lakukan saja, bukankah hanya disuruh untuk mandi 7 kali di dalam sungai? Dan pada akhirnya saudara, ketika Naaman taat kepada perintah itu, dia mandi 7 kali di sungai Yordan, akhirnya memang betul-betul dia sembuh. Kemudian mujizat ke-6 saudara, mata kapak. Ketika rombongan nabi ini, mereka karena rumahnya sudah pada reot semua dan mereka diminta untuk menebang kayu di hutan. Dan pada saat mereka sedang menebang kayu, salah satu mata kapak itu ketika menebang pohon, dia terlepas dan terlempar ke dalam sungai. Dan dia bilang, aduh ini barang pinjaman, jadi bagaimana saya bisa menemukan? Lalu kemudian mereka panggil Nabi Elisa, kemudian di mana dia masuk, dan Nabi Elisa bilang ditunjukkan di situ, dan Nabi Elisa hanya melempar sepotong kayu, kemudian kapak itu mengambang saudara. Ya, seperti gabus. Ini mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan melalui Nabi Elisa. Kemudian saudara, di dalam pasal 6 ayat 1 sampai 7, ayat 17 maksud saya, saudara, kita lihat ketika Raja Aram melakukan penghadangan di tempat-tempat penyeberangan, mereka gagal. Kenapa? Karena Nabi Elisa memberitahukan bahwa orang Aram akan melakukan satu penghadangan di tempat, jangan kamu lewat di situ. Dan akhirnya Raja Aram ini kemudian berkata, siapa di antara kita yang jadi pengkhianat? Tetapi salah satu pegawainya berkata, tidak ada yang mengkhianat, tetapi ada nabi di Samaria itu yang memberitahukan rahasia yang diucapkan oleh raja di kamar itu, sehingga mereka kemudian dia katakan kalau begitu nabi di Samaria itu dibunuh saja, Elisa itu dibunuh saja. Lalu kemudian mereka mengirimkan tentara untuk membunuh Nabi Elisa. Tetapi kemudian Tuhan memakai Nabi Elisa untuk membutakan mata orang-orang itu, kemudian dibawa ke tengah-tengah kota Samaria. Lalu kemudian Raja Yoram, anak dari Ahab itu yang menggantikan ayahnya, kemudian dia bilang sudah kita bunuh saja. Tetapi Elisa berkata, biasakah engkau membunuh orang-orang tawanan? Ya, tidak boleh kita membunuh. Sebaliknya hidangkan makanan. Dan akhirnya orang banyak ini, tentara yang banyak ini diberi makan saudara oleh raja, dan mereka pulang. Dan Alkitab mengatakan bahwa sejak saat itu tidak ada lagi perampok dari Aram masuk ke Samaria atau ke Israel bagian utara. Dan mujizat yang ke-8 saudara, walaupun Nabi Elisa itu sudah mati, yang dicatat di dalam pasal 13 ayat 20-21, ketika dikatakan ada orang menguburkan jenazah, lalu tiba-tiba ada yang datang untuk merampok, mereka lemparkan jenazah itu, ada kemungkinan dikuburkan dekat tulang Elisa, kemudian kena kepada tulang Elisa itu, dan akhirnya orang yang mati ini kemudian bangkit. Nah, dari sini saudara kita melihat paling tidak ada 8 mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan melalui Nabi Elisa. Nah, dari sini saudara kita mengerti betapakah Tuhan itu sang penolong yang sejati, yang bekerja di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi sangat miris saudara-saudara bahwa kerajaan Israel yang berpusat di Samaria itu diberi 2 nabi yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk mengajar mereka agar mempercayai dan mengandalkan pertolongan Tuhan. Tetapi para raja dan mayoritas orang Israel
justru menolak Tuhan, membelakangi Tuhan dengan cara menyembah berhala. Pada zaman Ahab, saudara-saudara, Raja Ahab yang istrinya Isabel itu, dia didampingi oleh Nabi Elia yang luar biasa. Kemudian anaknya Yoram yang menggantikan Ahab itu setelah dia mati, Yoram naik memerintah di Samaria. Kemudian dia didampingi oleh Nabi Elisa. Semua ini diberikan ke tengah-tengah orang Israel supaya mereka kembali kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kita lihat dalam kasus Nabi Elia dan Raja Ahab, saudara-saudara, kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 16 sampai 18, itu Raja Ahab menuduh justru Nabi Elia lah yang mengakibatkan segala bencana kelaparan, musim kemarau itu terjadi. Dia menuduh bahwa engkaulah yang mencelakakan Israel. Tetapi kemudian Nabi Elia berkata kepada Ahab, engkaulah yang dan keluarga-keluargamu yang mengakibatkan bencana yang terjadi, karena engkau telah membawa orang Israel untuk menyembah berhala. Begitu juga saudara-saudara dalam bacaan yang tadi kita baca di dalam pasal yang ke-6. Bagian terakhir itu saudara-saudara, khususnya mulai dari ayat yang ke-24 sampai dengan 33 tadi itu. Di sana kita lihat ada krisis yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kerajaan utara ini dengan bencana kelaparan. Waktu itu kota Samaria sedang dikepung oleh tentara Aram. Dan mereka tidak bisa kemana-mana. Ya. Walaupun Tuhan ditolak oleh orang Israel, tetapi dia tetap menolong dengan cara yang sangat ajaib. Nah, sekarang mari kita belajar bersama-sama dari teks yang kita sudah baca. Bagaimanakah caranya Tuhan menolong orang Israel di tengah-tengah kesulitan yang begitu besar. Nah, saudara, mari kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1. Dalam pasal 7 ayat 1, saudara, di situ dikatakan, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira pada waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Nah, saudara, di dalam ayat itu tadi kita baca bahwa dalam keadaan terkepung, keadaan itu mengakibatkan orang Israel yang ada di bagian utara itu terkurung di dalam kota Samaria. Mereka tidak bisa pergi ke ladang, mereka tidak bisa keluar bekerja di lahan-lahan pertanian, mereka tidak bisa menggembalakan domba, tidak bisa produksi sama sekali, saudara. Sehingga segala persediaan makanan yang ada di dalam kota itu habis. Dan kalau saudara-saudara baca mulai dari ayat yang ke-24 itu, ada satu kisah di tengah-tengahnya antara ayat 24 sampai dengan 33 itu, bahwa kelaparan yang terjadi atau bencana yang terjadi di bagian utara ini menimbulkan krisis yang makanan yang sangat parah, sehingga ada 2 orang ibu yang harus sepakat untuk makan anak mereka sendiri. Nah, saudara, mari kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 26 sampai dengan ayat 29. Dua Raja-Raja pasal 6 ayat 26 sampai 29. Saya baca, saudara. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku akan menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakmu laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan, maka dia
maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkanlah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Jadi maksudnya saudara, keadaan ini yang mengakibatkan kelaparan itu adalah Nabi Elisa, saudara. Dituduh sama juga dengan ayahnya. Raja Yoram menuduh Elisa sebagai penyebab dari terjadinya bencana. Padahal sebelumnya bapaknya juga sudah melakukan kejahatan yang luar biasa kepada Tuhan. Ya. Jadi saudara, pengepungan itu mengakibatkan orang-orang Samaria tidak bisa kemana-mana. Karena tentara Aram ada di sekeliling kota Samaria. Mereka tidak bisa pergi. Dan pada akhirnya segala perbekalan makanan itu habis. Dan saudara-saudara perhatikan, di dalam bagian ini Tuhan memberi pertolongan dengan cara membuka jalan yang tertutup. Ya, dalam bagian itu tadi Nabi Elisa sudah berkata kepada Raja Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok, jadi misalnya hari ini, besok itu akan ada makanan. Tapi tidak diberitahu bagaimana akan ada makanan. Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada raja dan kepada seluruh Israel bagian utara itu, bahwa Tuhan akan memberi makanan kepada orang Israel secara berlimpah-limpah. Artinya Tuhan akan mengakhiri pengepungan Raja Aram. Tapi di dalam ayat 2 saudara kita sudah baca tadi bahwa ajudan Raja Yoram itu meremehkan Tuhan, menghina Tuhan dengan mengatakan, masakan Tuhan bisa buka tingkap-tingkap langit? Dari mana sumber makanan yang sebanyak itu untuk orang sebanyak ini? Mustahil. Tetapi kita lihat saudara bahwa Tuhan menggenapi firman-Nya, memberikan makanan kepada mereka di tengah-tengah kesulitan yang mereka alami. Tuhan bersedia untuk menolong mereka. Dampak dari meremehkan Tuhan saudara, ajudan raja ini kemudian pada akhirnya di bagian akhir dicatat bahwa pada akhirnya dia mati diinjak-injak akibat dari dia tidak percaya kepada firman Tuhan. Tuhan diremehkan saudara, tetapi Tuhan tetap mau menolong Israel yang memang dalam keadaan kesulitan. Tetapi Tuhan yang Maha Penolong itu menjamin apa yang dia katakan, sehingga pengepungan itu berakhir dan orang Aram itu kembali ke negerinya. Saudara, sering-sering di dalam kehidupan kita, ketika kita merasa bahwa jalan sudah begitu tertutup untuk kita, tetapi bagi Tuhan tidak ada jalan yang tertutup. Tuhan senantiasa punya cara untuk menolong kita dalam keadaan apapun kita di tengah-tengah dunia ini. Itu bagian pertama saudara, bahwa Tuhan membuka jalan yang buntu. Tuhan membuka jalan yang kelihatan bagi manusia tidak ada lagi jalan. Tetapi bagi Tuhan selalu ada jalan yang tidak pernah kita pikirkan. Yang kedua saudara, cara Tuhan menolong Israel adalah menggunakan musuh yang mengepung. Siapa yang menyangka saudara-saudara, firman yang diucapkan oleh Nabi Elisa kepada Raja Israel, besok kira-kira pada waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga 1 sikal, 2 jelai akan berharga 1 sikal, artinya sangat murah di pintu gerbang Samaria. Artinya saudara, akan ada bahan makanan bagi seluruh warga Samaria dengan sangat murah. Nah saudara, sekiranya kita membuat semacam perumpamaan bagi kita dengan kasus virus corona atau COVID-19 ini. Misalnya saudara, penyakit ini begitu mewabah di kota Jayapura, lalu terpaksa terjadi lockdown. Semua pesawat, semua kapal, semua transportasi tidak ada yang bisa masuk ke Papua untuk membawa perbekalan makanan. Misalnya 6 bulan.
Dan habislah segala persiapan makanan di sini. Tiba-tiba ada yang bilang begini, besok akan ada makanan untuk seluruh warga kota Jayapura, Sentani, dan Kerom. Makanan itu berlimpah untuk 3 kabupaten kota ini. Pasti akan ada yang bilang, mana mungkin, dari mana datangnya, mustahil. Tetapi kalau Tuhan yang mengatakan, saudara-saudara, mestinya bisa terjadi. Nah, di bagian awal tadi saudara-saudara saya sudah singgung bahwa Tuhan menolong Israel dengan banyak mujizat melalui Nabi Elisa. Ada 7 mujizat selama hidupnya dan 1 mujizat setelah Nabi Elisa itu meninggal. Tuhan mengerjakan mujizat di tengah-tengah orang Israel melalui Nabi Elisa. Semua itu ditunjukkan oleh Tuhan agar bangsa Israel di bagian utara ini belajar mempercayai Tuhan Allah mereka sebagai penolong yang setia, penolong yang terpercaya, penolong yang handal. Tetapi Tuhan dilecehkan, saudara-saudara. Para pemimpin Israel menolak Tuhan. Dan saya sudah katakan tadi bahwa Raja Yoram menolak Tuhan. Dalam pasal 6 ayat 33 bagian terakhir itu, dia katakan, sesungguhnya malapetaka ini ada daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Artinya kalau Tuhan sudah memberikan malapetaka, pertolongan apa yang dia bisa berikan? Saya mau berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi walaupun Tuhan sudah ditolak seperti ini, saudara-saudara, kebaikan hatinya tidak pernah dipengaruhi oleh keadaan manusia. Dan dia tetap menyatakan pertolongannya kepada bangsa Israel dengan memberikan mereka makanan tepat pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ia berkuasa mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Raja dan rakyat Israel di Samaria tidak menyangka sama sekali bahwa kerajaan Aram yang sedang mengepung mereka, mengelilingi kota Samaria sampai menimbulkan bencana kelaparan itu, justru ini yang dipakai Tuhan. Musuh, saudara-saudara, dipakai Tuhan untuk mengantarkan bahan makanan. Tadinya musuh dilihat sebagai bencana besar yang mengakibatkan mereka tidak bisa kemana-mana. Tapi tahukah saudara-saudara, kalau kita baca di dalam kisah itu, bahwa Raja Aram yang pergi mengepung kota Samaria ini cukup lama sehingga segala perbekalan habis di tengah kota. Tetapi kemudian saudara-saudara perhatikan bahwa di dalam bacaan tadi kita lihat bahwa ada begitu banyak bahan makanan, ada ternak, ada pakaian, ada uang, ada perak, ada persenjataan, ada kereta perang dan seterusnya yang diperlukan untuk suatu kerajaan, dan itu disediakan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk menolong kita di dalam berbagai-bagai pergumulan hidup yang kita hadapi. Unik ya saudara, kalau kita baca di dalam bagian itu, Tuhan tidak mendatangkan bencana atas orang Aram. Tuhan hanya disebutkan di dalam pasal 7, 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 5 sampai 7 itu disebutkan bahwa Tuhan hanya membuat orang Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Mereka pikir, wah ini orang Israel di Samaria ini sudah menyewa tentara-tentara dari Mesir untuk memerangi kita. Jadi sekarang lebih baik kita lari menyelamatkan diri. Dan hanya diri mereka yang mereka bawa, lari. Segala peralatan ditinggalkan di perkemahan begitu saja dan pulang ke negerinya. Saudara, kalau kita pikirkan bagian seperti ini, bagian-bagian firman Tuhan ini ditaruh di tengah-tengah kita supaya kita belajar bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang begitu kaya dengan metode untuk menolong kita di dalam berbagai-bagai kesulitan hidup yang kita hadapi. Tuhan itu penolong yang handal. Tuhan itu rela menyatakan pertolongannya. Nah, sering saudara-saudara
kita merasa bahwa kalau dalam keadaan-keadaan seperti ini kita berpikir, kenapa sih Tuhan harus membiarkan kota Samaria itu dikepung sampai mereka habis makanan, dan harus ada bayi yang jadi korban dimakan sendiri oleh ibu mereka. Kita tidak tahu apakah mereka sudah janda atau tidak, karena tidak ada keterangan dalam bagian itu. Kenapa mesti Tuhan biarkan seperti itu? Seakan-akan sudah betul-betul terlambat. Tetapi bagi Tuhan itu bukan keadaan yang terlambat. Kita sering tidak memahami Tuhan, bahwa kehendak Tuhan bukan kehendak kita, rencana Tuhan bukan rencana kita. Kita tidak bisa mengatur Tuhan untuk melakukan sesuai dengan kehendak kita, tetapi seharusnya kehendak kita harus menyesuaikan kepada kehendak Tuhan yang lebih tinggi. Apa yang kelihatan baik bagi kita itu belum tentu baik bagi Tuhan. Tetapi kalau Tuhan yang melakukan untuk kita, itulah cara yang terbaik. Nah, saudara-saudara, saya pada tahun 2016 yang lalu, itu sekitar tanggal 3 November itu 2016, saya ada berkat Tuhan sedikit. Saya pikir ya mungkin untuk masa tua, saya pingin nanti kalau sudah tidak kuat begitu, saya beli tanah di salah satu kota di Batu, Malang, Jawa Timur itu, melalui alumni kami. Tetapi waktu memasuki tahun 2017, saudara-saudara, saya ingin untuk, saya sudah memberikan uang muka, sejumlah uang muka, kemudian cicilannya sekaligus 2 bulan. Dan kemudian memasuki tahun 2017 saya cari informasi untuk mengirim cicilan berikutnya, tapi tidak bisa. Orang ini tidak bisa dihubungi. Lalu saya cari tahu cukup lama, dan akhirnya ketahuan bahwa orang ini kemudian masuk di penjara. Dan saya pikir ini pasti ada sesuatu yang tidak beres. Lalu kemudian pada tahun 2017 akhir itu, ketika saya ada tugas ke Jakarta, saya singgah ke Malang, saya ketemu orangnya, dia bilang semua aman. Tapi saya curiga, dan akhirnya saya bilang, Pak, lebih baik uang saya dikembalikan. Dan di awal tahun 2018 itu kemudian dia kembalikan dia cicil 5 juta dan sisa 8 juta lagi yang belum. Dan itu setelah itu dia janji-janji, sudah puluhan kali sudah dia janji-janji. Dan pada akhirnya saya bilang begini, kalau memang sudah tidak berniat untuk mengembalikan uang saya, ya sudahlah, saya ikhlaskan saja. Tapi yang penting Pak terus terang. Oh, dia marah saudara-saudara dengan seperti itu. Oh, dia bilang saya sangat terlalu dengan kata-kata itu. Nah, jadi saya akhirnya dengan istri sudah kita relakan saja, kalau memang tidak mau kasih, tidak usah sudah kita tagih lagi. Tapi ajaib saudara-saudara bahwa di awal Agustus ini dia hubungi saya dan dia katakan, Pak, saya sudah transfer uang Pak. Dan pada saat itu adalah saat di mana kami betul-betul perlu uang, karena Elhana akan masuk ke sekolah teologi. Jadi saudara-saudara, kita sering ingin mengatur Tuhan supaya menolong kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi seharusnya Tuhanlah yang sedang mengatur untuk kebaikan kita, dan itulah yang terbaik di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari 2 hal ini Tuhan membuka jalan yang buntu. Tuhan memakai musuh Israel untuk mendatangkan pertolongan bagi mereka. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini untuk kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita di masa kini, yang dimana kita juga sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai kepada hari ini belum ada tanda-tanda untuk mereda. Makin banyak orang yang terpapar saudara-saudara di seluruh muka bumi ini. Sudah 1 juta orang lebih terpapar. Di negara kita sudah mendekati 2.000 orang yang mati. Sudah 100.000 lebih, bahkan mungkin sudah 110.000 lebih yang terinfeksi oleh virus ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelajaran penting, bukankah saudara waktu kita beribadah di gereja kita, khususnya di lingkungan gereja Kristen Kalam Kudus di seluruh Indonesia, ketika para rohaniwan, baik itu pendeta, penginjil atau majelis yang dipercaya untuk menyampaikan potum dan salam itu saudara-saudara, bukankah kita selalu buka dengan satu kalimat, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan itu saudara-saudara, kalimat itu dikutip dari Mazmur 124 ayat yang ke-8. Kemudian disambung dengan kalimat lagi yang mengatakan, yang memelihara kesetiaannya
sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Lalu disambung dengan kalimat salam itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara atau menyertai kita. Kenapa kalimat-kalimat itu selalu diucapkan di awal bahwa pertolongan kita itu hanya datang dari Tuhan? Karena memang Tuhanlah penolong sejati. Tuhanlah sumber segala sesuatu. Ada begitu banyak ayat di dalam Alkitab saudara-saudara yang memberikan kepada kita tentang Tuhan yang menolong. Kita sudah lihat di dalam nas pembimbing kita dari Mazmur 121 ayat 1 dan ayat yang kedua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semua ciptaan tidak bisa dijadikan penolong. Walaupun kita ciptaan, ya tapi kita memang bisa dipakai juga oleh Tuhan untuk menolong sesama. Tetapi pertolongan sejati itu sesungguhnya datangnya dari Tuhan saja. Ada begitu banyak ayat di dalam Alkitab yang di mana Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan umatnya. Saudara bisa baca di dalam Ulangan pasal 31 ayat 6 ayat 8 bahwa aku ada di tengah-tengah kamu dan tidak akan pernah meninggalkan kamu. Yosua ketika akan memimpin bangsa Israel menggantikan Musa di dalam Yosua pasal 1 ayat 5. Dia katakan, teguhkan dan kuatkanlah hatimu, aku akan menyertai engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan saudara-saudara ketika kita membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berkata ketika dia akan segera disalibkan, dia katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Itu artinya saudara-saudara, kita perlu meningkatkan pengenalan kita akan Tuhan. Sehingga kita akan selalu percaya, mengandalkan pertolongannya. Bagaimanapun situasi hidup kita, apapun kesulitan hidup yang kita hadapi, Dia adalah sumber pertolongan. Dia adalah penolong yang sejati, yang tidak ada bandingannya. Yang kedua saudara-saudara, pelajaran kedua yang bisa kita petik. Dalam keadaan yang paling sulit, di mana seharusnya kita mengandalkan Tuhan, sering kita justru bukan mengandalkan Tuhan, tetapi mencari pertolongan ke tempat lain. Sering-sering dalam keadaan yang tersulit bagi kita, kita katakan mustahil. Padahal kita tahu bahwa bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Sering banyak orang dalam keadaan terdesak. Pertolongan bukan diminta kepada Tuhan, tetapi diminta kepada orang pintar atau dukun-dukun untuk memberi kelimpahan di dalam usaha, di dalam berkat. Usaha ini gagal semua. Akhirnya pergilah cari dukun supaya bisa menjadi kaya. Tapi saudara, awal-awalnya memang kelihatan kaya, tapi setelah itu saudara akan dimakan sendiri dengan apa yang saudara minta kepada kuasa kegelapan itu. Ciptaan tidak bisa menjadi penolong yang sejati, bahkan bisa menjadi kekecewaan bagi kita. Sekali lagi saudara, pemazmur mengajar kepada kita supaya kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan yang menjadi tempat untuk kita meminta pertolongan. Di dalam Mazmur pasal 46 ayat 1 juga di situ disebutkan, Allah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Pengalaman hidup pemazmur yang dituliskan kepada kita memberi penjelasan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah penolong dalam kesesakan. Sudah dibuktikan orang-orang beriman sepanjang sejarah. Bahkan saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus sebelum disalibkan sudah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan segera meninggalkan mereka. Tetapi dia akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan penolong yang lain. Penolong yang lain saudara-saudara, dalam bahasa Yunani itu dipakai kata alon parakleton. Yaitu dicatat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Tuhan Yesus katakan, saya akan pergi
dalam pengertian mati, tapi setelah dia bangkit juga memang akan naik ke surga. Tapi dia katakan, aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu penolong yang lain, alon parakleton. Parakleton itu dari kata parakletos. Parakletos juga bisa diartikan sebagai penghibur atau orang yang berjalan di samping yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan itu adalah sebutan untuk Roh Kudus. Dia juga sebagai roh penghibur. Saudara-saudara bisa baca di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 dan ayat 13. Roh ini tinggal di dalam kita, menyertai orang percaya, memberi kekuatan, menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi saudara-saudara, kita seharusnya di tengah-tengah dunia ini kita punya andalan sehingga kita tidak begitu gampang digoncang oleh keadaan dunia ini. Iman kita tidak digoncang oleh apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan Sang Maha Penolong. Pertolongan Tuhan saudara-saudara selalu tepat waktu, tidak pernah terlalu terlambat atau terlalu cepat. Yang sering terjadi saudara-saudara, kita inginnya cepat-cepat, ada masalah kita ingin cepat-cepat berlalu. Kita tidak ingin menikmati cara Tuhan untuk menolong kita dengan cara-cara yang begitu ajaib. Sering kita merasa bahwa Tuhan terlambat menolong kita. Tetapi Tuhan tidak pernah terlambat. Maksud dan rencananya akan terjadi sesuai dengan kehendaknya. Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk menolong kita. Dari sisi kita manusia, mungkin kadang-kadang seperti terlambat. Tapi sekali lagi saudara-saudara, bagi Tuhan pertolongannya tidak pernah terlambat. Selalu tepat waktu. Dan yang diminta oleh Tuhan kepada kita dalam keadaan-keadaan seperti ini, ketika seakan-akan pertolongan Tuhan seperti tertunda-tunda datang kepada kita, adalah kita setia, taat menantikan pertolongannya, tetap beriman kepadanya, tetap percaya kepadanya, mengandalkan dia di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita masing-masing di dalam keluarga, di dalam kehidupan pribadi. Saya sebagai hamba Tuhan tidak mengetahui sampai kepada kedalaman hati saudara-saudara. Tetapi Tuhan yang kita percaya, yang sama-sama kita sembah itu, Dia ada di tengah-tengah kita. Walaupun mata jasmani kita tidak melihat Dia, tetapi mari kita percaya kepada setiap kata-kata yang diucapkannya, bahwa Dia menyertai kita. Dia ada di dalam hidup kita yang siap menolong kita. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Yang sering merasa jauh itu adalah perasaan kita. Kita sering merasa bahwa Tuhan jauh, padahal sesungguhnya tidak. Oleh karena itu, pelajari baik-baik, pahami baik-baik Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan penolong yang sejati, yang memberkati hidup kita, yang memelihara kita sampai kepada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita masing-masing dengan rendah hati di hadapan Tuhan untuk kita dengarkan apa yang menjadi penetapan atau aturan-aturan yang harus kita lakukan di dalam melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Mari kita iringi dengan satu pujian. Tercurah
Saudara-saudara, saya akan membacakan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26 sehubungan dengan perjamuan kudus yang akan kita lakukan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Saudara, mari di hadapan Tuhan kita mengoreksi hati kita masing-masing. Kita akan berdoa, mohonkan pengampunan kepada Tuhan atas segala kesalahan dan dosa kita kepadanya, supaya kita dilayakkan oleh Dia untuk masuk ke dalam perjamuan kudus ini. Mari sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang ada di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau mengenal kami satu persatu. Tidak ada sesuatu yang dapat kami sembunyikan di hadapan Tuhan, baik yang ada di dalam hati dan pikiran kami, semuanya terbuka dengan jelas di mata-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami mau mengaku dengan segala kerendahan hati di hadapan-Mu, bahwa kami sudah berdosa kepada Tuhan dengan perkataan kami, dengan pikiran, dengan perbuatan, dengan sikap tingkah laku kami yang tidak menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami sering tidak setia di dalam mengikuti Tuhan. Kami lalai dalam banyak tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kepada Engkau, ampunilah kiranya segala kesalahan dan dosa kami. Layakkan kami Tuhan untuk dapat memasuki undangan Tuhan untuk melaksanakan sakramen perjamuan kudus, untuk senantiasa menjadi pengingat bagi kami bahwa Kristus Yesus yang sudah mati bagi kami bangkit dan memberikan kemenangan. Dengan perjamuan kudus ini kami mengingat jasa-jasa Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang menebus kami, mengembalikan kami kepada kehidupan yang kekal melalui kurban Kristus yang sempurna itu. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur setelah menyiapkan hati kami untuk menyambut sakramen perjamuan kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus ini disiapkan kepada kita semua yang sudah baptis dan juga sidi dewasa serta tidak di dalam penggembalaan khusus. Mari kita bersama-sama menyiapkan hidup kita untuk masuk ke dalam pelayanan perjamuan kudus. Meja akan disiapkan. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyiapkan perjamuan kudus ini, dan kepada petugas saya persilakan untuk menyiapkan meja. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita. Tuhan Yesus pada malam perjamuan terakhir, Dia mengambil roti dan
memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dan setiap kali kita minum dari cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita dan kita makan roti ini dengan penuh iman dan mengingat akan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita sama-sama pegang anggur di tangan kanan kita dan kemudian kita minum dengan penuh iman bahwa ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan bagi kita demi pengampunan dosa kita dan keselamatan kita. Mari kita minum sama-sama. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau memerintahkan untuk kami senantiasa mengingat akan kurban dari Tuhan Yesus Kristus, kurban sempurna, yaitu melalui kematiannya untuk menanggung segala hukuman dosa kami, sehingga kami orang berdosa boleh mendapat anugerah Tuhan untuk diselamatkan, dibebaskan dari perbudakan dosa, kembali kepada Tuhan. Kami mohon ya Bapa supaya Tuhan terus kuatkan kami untuk senantiasa mengingat kematian Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami terus ditolong untuk memberitakannya kepada semua orang, supaya melalui kehidupan kami Kristus dimuliakan, Kristus dikenal oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami untuk senantiasa menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan puji dan syukur atas perjamuan Tuhan yang sudah kami laksanakan pada hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tadi kita bersama-sama telah mendengar firman Tuhan, bersama-sama melakukan sakramen perjamuan kudus. Kini tiba saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menaikkan pujian. Ada kuasa dalam darahnya, darah Kristus yang sudah ditumpahkan di kayu salib, memiliki kuasa yang sangat dahsyat untuk menyelamatkan kita dari dosa. Mari kita sama-sama menaikkan pujian. Ada kuasa dalam darahnya. Engkau bebas dari dosa, dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa
Baik jemaatnya dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam doa untuk menyerahkan persembahan kita. Sekaligus juga kita berdoa syafaat untuk kehidupan kita, pekerjaan, bangsa dan negara kita, dan juga untuk situasi dunia ini. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu, juga melaksanakan perjamuan kudus pada hari ini. Tapi juga kami sudah memberikan persembahan syukur kepadamu. Tuhan, apa yang kami beri, biarlah itu menjadi bagian dari berkat yang Tuhan akan pakai untuk melebarkan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, melalui gereja ini maupun di mana saja persembahan ini dapat disalurkan untuk pekerjaan Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu di dalam seluruh pergumulan hidup yang Tuhan kami sedang hadapi bersama-sama dengan adanya pandemi COVID ini Tuhan. Supaya kami terus bisa beraktivitas dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami, sehingga kami dapat menjaga diri di tengah-tengah pandemi COVID ini, agar pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kerjakan sebagai suatu pelayanan kepada Tuhan dapat terus kami jalankan, baik yang dipercaya oleh Tuhan sebagai pegawai negeri, sebagai pengusaha-pengusaha, juga yang membuat usaha-usaha kios, toko dan seterusnya Tuhan. Kami mohon bahkan setiap karyawan, guru-guru di sekolah kami mau taruh ke dalam tangan-Mu. Setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing, Engkau-lah yang mengenal, dan Tuhan memberkati kami dari setiap pekerjaan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan cukupkan keperluan kehidupan kami sehari-hari dari setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Mohon Bapa berkati setiap anak-anak-Mu di dalam menjalankan tugas mereka. Anak-anak yang sedang sekolah Tuhan dan harus dilakukan dari rumah. Biarlah Tuhan kasihani anak-anak kami, sehingga mungkin ada yang sudah bosan, yang sudah sangat rindu untuk harus bertemu dengan teman-teman mereka di sekolah. Tuhan kasihani supaya anak-anak kami dapat mengerti situasi ini sampai segala sesuatu berlalu dan kembali normal seperti biasa. Karena kami tahu bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan menolong. Baik yang bersekolah di tanah Papua maupun yang di luar Papua, bahkan mungkin ada yang di luar negeri. Tuhan tolong mereka satu persatu di dalam kehidupan mereka. Bapa, kami juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang dipercaya oleh Tuhan untuk mengandung bayi di dalam kehidupan mereka, untuk istri dari Pak Luis, untuk istri dari Pak Kevin ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyatakan kasih dan kuasa-Mu sehingga pertumbuhan janin di dalam kandungan mereka boleh normal, sempurna adanya, dan ketika Tuhan tiba pada waktunya, anak-anak ini akan lahir dalam keadaan yang baik. Maka kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, berkatilah kedua orang tua untuk menyambut pemberian Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk mereka yang memiliki bayi yang saat ini sedang dirawat dan dibesarkan di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati sehingga anak-anak ini bertumbuh secara sempurna di dalam asuhan kedua orang tua, dalam bimbingan firman Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan di tengah jemaat ini, mereka yang semua yang sudah lanjut usia. Kami mohon Bapa supaya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Ketika tubuh merasa sudah sangat lemah, tetapi kami tahu ada pengharapan yang terus-menerus tumbuh di dalam hati mereka. Berikan kekuatan dan penghiburan kepada setiap orang-orang tua kami di dalam kehidupan berjemaat ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka boleh terus merasakan pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk pemuda-pemudi yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup. Kami mohon campur tangan-Mu atas kehidupan mereka, sehingga anak-anak-Mu terus diberkati Tuhan. Semua yang sudah berkeluarga dan sampai kepada saat ini belum dikaruniai keturunan di dalam kehidupan pernikahan mereka, kami juga mohon belas kasihan Tuhan atas mereka, sehingga Tuhan menyelesaikan setiap persoalan yang menjadi penghalang atas semuanya ini. Dan pada waktunya Tuhan menepati apa yang menjadi janji Tuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami yang saat ini bersama dengan seluruh dunia menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Berkatilah tenaga-tenaga medis, baik itu dokter dan para perawat, supaya Tuhan tolong lindungi dan pelihara mereka, agar tidak semakin banyak
para tenaga medis kami yang harus meninggal oleh karena penanganan terhadap orang-orang sakit. Tuhan tolong juga untuk setiap orang-orang sakit yang sedang dirawat karena pandemi COVID maupun penyakit-penyakit lain yang ada pada tubuh mereka. Kami mohon Tuhan, Engkau dengan kuasa darah-Mu yang sempurna itu memberikan kesembuhan kepada setiap anak-anak Tuhan dan semua orang yang mengalami penderitaan. Bahkan Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka yang kehilangan keluarga mereka oleh karena pandemi ini. Tuhan, hiburkan dan kuatkan mereka. Tuhan, kami berdoa di tengah-tengah pandemi COVID ini juga supaya manusia semakin menyadari bahwa kami begitu kecil, kami begitu lemah. Tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa supaya makin hari makin banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus yang rela berkorban untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dengan keadaan ini Tuhan, kami mohon supaya dari hari ke hari ada semakin banyak orang yang datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pakai setiap hamba-hamba-Mu, para pendeta, para majelis, para penginjil, semua misionaris yang diutus ke berbagai-bagai negara, ke berbagai suku-suku bangsa. Bahkan semua suku-suku terabaikan kami taruh ke dalam tangan-Mu. Semua orang yang memberitakan Injil-Mu melalui berbagai media sosial, melalui media elektronik, media cetak Tuhan Yesus. Berkatilah sehingga semuanya ini menjadi sarana untuk pekabaran Injil, sehingga amanat agung Tuhan Yesus dapat kami selesaikan dan pada akhirnya Tuhan Yesus boleh datang untuk menjemput semua orang yang sudah diinjili untuk memasukkan mereka ke dalam kebahagiaan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Cukupkan segala keperluan para misionaris di berbagai tempat yang memerlukan pertolongan Tuhan. Tuhan berkuasa untuk menyatakan kemurahan-Mu bagi mereka di tengah-tengah pelayanan. Khususnya Tuhan ketika banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan banyak orang yang tidak bisa lagi memberi oleh karena mereka hidup di dalam kekurangan. Terima kasih Tuhan Yesus, nyatakan kasih dan kebaikan-Mu. Berkati pemerintah kami dengan semua staf dari pusat sampai ke daerah-daerah untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saya undang saudara-saudara untuk kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan doksologi dan kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan kita masuki kehidupan kita di dalam minggu berjalan ini supaya Tuhan menyertai kita dan terimalah berkat yang daripadanya. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk dan ambil waktu teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Shalom. Saudara-saudara, dalam minggu keempat nanti kita akan kembali mengikuti ibadah yang dilaksanakan oleh Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita.